Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Sebelum kita melakukan berbagai pekerjaan dan kegiatan kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha baik, yang memberkati kehidupan kami, dan menopang setiap langkah dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan kami dalam setiap pekerjaan dan kegiatan kami untuk satu hari ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami ingin disapa oleh firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis di Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengetahui bahwa Tuhan sangat membenci, sangat tidak suka dengan sifat-sifat yang mendua hati. Terutama mendua hati dalam hal ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam konteks Yesaya 66 ini, bangsa Israel yang kelihatannya sangat taat, sangat rajin, sangat tekun beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi lain mereka tetap menyembah dewa-dewa lain yang mereka anggap bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan apa yang mereka inginkan dan impikan. Maka melihat sikap bangsa Israel tersebut, Allah geram dan menghukum mereka. Namun pada saat mereka terhukum, mereka protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan begitu jahat kepada mereka? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman kita sekarang ini yang sudah semakin canggih ini, bukan hanya sifat-sifat yang seperti ini yang dimaksud dalam konteks nats ini untuk zaman sekarang. Dengan kata lain, bukan hanya tentang soal dukun, menyembah pohon, atau lain sebagainya. Tapi mungkin hal-hal seperti ini masih ada, walau sudah berkurang. Namun di zaman ini, pola pikir yang menduakan Tuhan sudah agak keren, agak maju. Contohnya, kita ke gereja, datang untuk beribadah, datang berdoa dengan tulus. Kita juga duduk dengan baik saat ibadah berlangsung. Tapi tak jarang ada di antara kita yang saat beribadah, saat proses ibadah itu berlangsung, bermain game online, melihat YouTube, Facebook, dan sebagainya. Dan juga ada yang menilai baik dan buruk orang lain dalam penampilan, dalam hal-hal lain dalam beribadah yang tidak cocok dengan apa yang dilihatnya. Dan juga masih ada tokoh-tokoh Kristen yang dikenal orang banyak sebagai warga Kristen, tetapi tertangkap KPK karena korupsi. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, berhentilah bersikap seperti pengikut Tuhan yang setia, yang taat, yang tulus, tapi berkelakuan tidak baik di hadapan Tuhan. Mari merenungkan perkataan firman Tuhan yang tertulis di 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat bagaimana proses ibadah kita itu. Tuhan melihat bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah. Tuhan juga melihat bagaimana cara kita, apa tujuan kita dalam menyembah dan memuji Dia. Bukalah hatimu, dengarlah suara Tuhanmu. Silahkan menguasai banyak hal. Silahkan menaklukkan dunia ini dengan ilmu dan kemampuan yang kamu miliki dan yang kamu pelajari. Kuasai kemajuan zaman, taklukkan dunia ini dengan pengetahuanmu. Tapi ingatlah, Tuhan yang memberi engkau pengetahuan. Tuhan juga yang memberi engkau kepintaran. Dan Tuhan jugalah yang memberimu kesehatan. Sehingga engkau bisa menguasai banyak hal, bisa pintar, bisa menaklukkan apapun yang hendak kamu impikan. Jadi jangan pernah membuat Allah murka dan marah.
karena kesombongan yang kita miliki, ego yang kita punya, dan karena sifat-sifat kita yang tidak menghargai atas apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menuntun bangsa Israel untuk hidup saleh dan setia. Untuk itu melalui renungan ini Allah juga menginginkan kita umat Kristen agar hidup kudus, saleh dan setia hanya kepada Allah saja. Dan saya meyakini kita semua yang telah dipenuhi Roh Kudus pasti mampu hidup kudus dan mau mendengarkan suara hati untuk selalu setia kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Mari tetap berjuang mencari yang terbaik. Mari tetap semangat untuk bekerja beraktivitas untuk mencari yang terbaik untuk kebahagiaan kita dan keluarga kita di dunia ini. Tapi di dalam segala hal yang kita impikan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Pasti imanmu akan kuat dan kamu akan menang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, tuntunlah kami dalam berbagai pekerjaan kami untuk satu hari ini. Berkatilah keluarga kami, anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Berkati gereja-Mu Tuhan di HKBP Setia Negara melalui para pelayan yang memberikan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Mampukan mereka Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan daya, tenaga, dan pikiran mereka untuk melayani jemaat-Mu, untuk melayani Engkau. Banyak jemaat yang dalam keadaan sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan memulihkannya melalui doa-doa orang percaya, melalui obat yang mereka makan. Berkatilah kami semua Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.